Salam belajar. Apakah Anda sebagai pengusaha sambal dan saus dalam kemasan sudah tahu bahwa pada saat pandemi COVID-19 ini memiliki kondisi yang kurang menguntungkan? Apabila belum, berikut akan saya sampaikan bagaimana kondisi bisnis pada saat pandemi COVID-19 ini dan bagaimana alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Simak video ini sampai habis sehingga Anda memahami secara keseluruhan bagaimana kondisi bisnis dan bagaimana melakukan solusi terhadap permasalahan yang timbul. Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis yang panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tutorial mengenai manajemen bisnis. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa Anda sebagai pengusaha sambal dan saus dalam kemasan di dalam pandemi ini mengalami kondisi yang kurang menguntungkan. Beberapa pertimbangan kondisi yang terjadi pada saat ini mengalami penurunan yang pada akhirnya menurunkan kinerja Anda sebagai pengusaha, apakah Anda sebagai pedagang sambal dan saus dalam kemasan maupun Anda sebagai produsen sambal dan saus dalam kemasan. Berikut akan saya sampaikan beberapa kondisi bisnis yang melekat kepada Anda sebagai pengusaha sambal dan saus dalam masa pandemi ini. Kondisi yang pertama adalah hampir semua pengusaha memiliki faktor-faktor produksi, apakah sebagai pedagang atau sebagai produsen. Faktor-faktor produksi ini seperti bangunan, mesin, sumber daya manusia yang tentu saja memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga agar faktor-faktor produksi tersebut tetap bisa berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing. Konsekuensinya, pengusaha harus mengeluarkan uang yang semestinya untuk menjaga faktor-faktor tersebut berjalan dengan baik walaupun pendapatan mengalami penurunan. Aspek lain yang terjadi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini adalah menurunnya daya beli. Seperti kita ketahui bahwa dalam periode terakhir ini terjadi penurunan daya beli karena menurunnya pendapatan konsumen akhir yang menjadi target untuk produk sambal dan saus dalam kemasan. Menurunnya dan bahkan kehilangan pendapatan konsumen akhir membawa dampak penurunan permintaan dan pada ujungnya menurunkan daya beli terhadap produk sambal dan saus dalam kemasan. Kondisi lain yang terjadi dalam periode ini adalah uang bisnis atau modal yang dimiliki oleh para pengusaha mengalami penurunan. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa menurunnya penjualan menurunkan arus kas masuk, sementara di sisi lain pengeluaran-pengeluaran tertentu tidak bisa dihilangkan yang pada akhirnya banyak pengusaha mengalami penurunan modal yang dimilikinya. Akibatnya masing-masing pengusaha menjaga agar uangnya tidak habis yang ujungnya nanti tidak bisa melanjutkan usahanya lagi. Aspek lain yang terjadi pada masa ini adalah persaingan yang sangat ketat di antara para pengusaha. Dengan adanya penurunan daya beli karena menurunnya pendapatan, sementara para pengusaha baik itu sebagai pedagang atau produsen berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan yang pada ujungnya menimbulkan persaingan yang sangat ketat. Kondisi bisnis yang terjadi saat ini juga adanya kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus. Dengan kebijakan pemerintah menurunkan mobilitas dan interaksi warga, maka menyebabkan mobilitas warga mengalami penurunan yang pada akhirnya menurunkan pendapatan yang selanjutnya bisa menurunkan daya beli atau daya serap terhadap produk-produk yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi bisnis yang lain adalah berkembangnya teknologi informasi yang terjadi pada periode belakangan ini. Seperti ketahui bahwa saat ini telah berkembang cepat teknologi informasi yang bisa mendukung operasi dan mendukung penjualan yang dilakukan perusahaan, terutama untuk melakukan penjualan online. Termasuk di dalamnya melakukan promosi yang memiliki budget yang tidak begitu mahal dan itu sesuai dengan kondisi COVID-19 ini.
Setelah mengetahui bagaimana kondisi bisnis yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini, Anda sebagai pengusaha, apakah Anda sebagai pedagang sambal dan saus dan kemasan maupun sebagai produsen, berikut akan saya sampaikan beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan Anda sebagai pengusaha. Yang pertama adalah mengenai produk yang Anda jual. Apakah produk yang Anda jual itu sesuai dengan kondisi terbaru dari konsumen akhir Anda, yaitu menurunnya pendapatan? Sebaiknya dalam produk ini menjual produk-produk yang memiliki harga jual yang terjangkau karena konsumen akhir mengalami penurunan daya beli. Tentu saja, apabila Anda belum memiliki produk tersebut, Anda perlu menciptakan produk-produk baru yang disesuaikan dengan kantong pelanggan Anda. Tentu saja, sambal dan kemasan merupakan makanan namun dengan catatan bahwa harga jualnya tidak mahal. Karena konsumen tetap memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan tetap lain seperti perumahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dan Anda sebagai pedagang atau sebagai produsen sambal dan saus dan kemasan adalah mengenai harga jual. Pastikan harga jualnya terjangkau bagi mereka, walaupun Anda menurunkan harga jual asalkan mendapatkan margin yang tipis, itu masuk akal dalam produk ini. Karena kondisi daya beli menurun, pendapatan yang menurun, akhirnya konsumen akan memiliki uang lebih sedikit dan akan mengalokasikan produk-produk yang harga jualnya terjangkau sesuai dengan kantong mereka. Asalkan harga jual bisa menutup biaya variabel, yakni harga beli apabila Anda sebagai pedagang dan harga bahan baku dan biaya proses Anda sebagai produsen, maka itu adalah masuk akal asalkan memiliki margin yang bisa menutup atau memberi dukungan kepada beban tetap yang dikeluarkan oleh Anda sebagai pengusaha. Kondisi lain yang perlu dipertimbangkan dalam masa pandemi ini adalah pengadaan barang dagangan, apakah itu sambal dan saus dan kemasan, ataupun pengadaan bahan baku untuk memproduksi sambal dan saus dan kemasan. Itu sangat penting karena dengan menurunnya pendapatan, jangan sampai Anda melakukan pengadaan dalam volume yang lebih besar yang pada akhirnya itu menguras cash flow Anda dan di sisi lain barang dagangan Anda atau bahan baku Anda tersimpan di gudang. Itu sangat berbahaya karena kita tidak tahu bahwa kondisi ini akan berlangsung dengan cepat atau lambat. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam masa pandemi ini adalah Anda harus sebaik-baiknya mengatur sumber daya manusia yang dimiliki. Apakah sumber daya manusia dilakukan dengan bekerja dari rumah atau work from home? Bagi tenaga-tenaga yang tidak terkait dengan produksi dan pengundangan, sementara bagian pengundangan dan produksi tetap bekerja sesuai dengan kondisi atau volume penjualan atau produksi yang bisa direalisasikan oleh perusahaan. Saat ini dengan adanya teknologi informasi, maka tenaga kerja atau sumber daya manusia yang Anda miliki bisa bekerja dari rumah, baik itu sebagai operasional maupun melakukan penjualan secara online dengan fasilitas e-commerce atau media sosial yang tersedia di saat ini. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam periode pandemi ini adalah Anda perlu melakukan efisiensi baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Dengan menurunnya pendapatan, mau tidak mau Anda harus melakukan efisiensi sehingga Anda tidak kehabisan uang untuk membiayai biaya-biaya yang tidak perlu. Yang diprioritaskan adalah pengeluaran yang terkait dengan penjualan atau memproduksi produk akhir. Tanpa barang dagangan atau produksi yang Anda lakukan, maka tidak ada sambal dan saus yang Anda hasilkan yang pada akhirnya Anda tidak bisa melakukan penjualan terhadap sambal dan saus yang Anda hasilkan. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam masa pandemi ini adalah mengenai penagihan piutang. Pastikan penagihan piutang Anda lakukan sebaik-baiknya karena itu merupakan kunci satu-satunya Anda bisa mendapatkan uang dan diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha di kemudian hari. Penagihan piutang sangat penting karena banyak pengusaha mengalami kendala keuangan, maka sebaiknya Anda memprioritaskan mengenai penagihan piutang ini untuk mendukung operasi usaha Anda di periode-periode berikutnya. Aspek lain yang perlu Anda perhatikan dalam masa pandemi ini adalah
melakukan pengaturan cash flow secara ketat. Pengaturan uang masuk dan keluar perlu dilakukan sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda memiliki defisit yang sangat besar sehingga pada akhirnya Anda tidak bisa membiayai operasional sehari-hari. Semua investasi untuk sementara seyogyanya ditunda lebih dahulu sampai memahami kondisi yang terjadi pada saat ini bisa diselesaikan sebaik-baiknya. Aspek lain yang perlu Anda perhatikan dalam periode ini adalah Anda melakukan realisasi kewajiban-kewajiban kepada pemasok dan kreditur lain sebaik-baiknya. Realisasi ini sangat penting sehingga Anda bisa menjaga uang yang Anda miliki dalam usaha Anda. Karena kita tidak tahu bahwa kondisi pandemi ini bisa cepat atau bisa lambat. Namun untuk jaga-jaga, sebaiknya Anda melakukan penundaan pembayaran sehingga Anda tidak mengalami kondisi cash flow yang minim dan Anda tidak memiliki dana cadangan untuk memulai usaha berikutnya. Demikian kondisi bisnis Anda sebagai pengusaha sambal dan saus dalam kemasan, baik sebagai pedagang maupun produsen, dan alternatif solusi yang bisa dilakukan. Apabila ada yang belum jelas, silahkan memberikan pertanyaan di bawah video ini. Apabila ada pendapat lain, silahkan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih, salam belajar.